Shalom, saudaraku kasih dalam Tuhan. Satu kegembiraan kalau pada saat ini kita boleh bersama-sama di dalam Tuhan, walaupun tidak secara langsung, tapi tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan, di mana Tuhan terus berkarya di dalam setiap kehidupan kita semuanya, terutama di yang kita yakini bahwa saat-saat ini menjelang kehadiran Tuhan, kita harus semakin hari semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan, semakin bersemangat di dalam Tuhan. Kita di dunia hanya terbatas waktu kita 60-70 tahun. Selebihnya itu sudah kemurahan yang Tuhan berikan kepada kita semuanya. Nah, untuk itu kita harus betul-betul mempersiapkan diri kita semaksimal mungkin. Kita bisa lihat, kita bisa tahu, kita bisa mengerti bahwa tanda-tanda akhir zaman itu sudah sangat-sangat nyata, sangat-sangat kelihatan. Ya, walaupun dulu-dulu sudah mulai kelihatan, tapi kalau kita perhatikan di akhir-akhir ini, tanda-tanda itu semakin nampak, semakin luar biasa. Ya, bahkan saat-saat ini kita bisa merasakan kegoncangan dunia itu semakin luar biasa, apalagi hati manusia. Waduh, sudah luar biasa. Kegoncangannya luar biasa, yang pada akhirnya demi bisa menjalani kehidupan manusia sekarang ini, akhirnya menghalalkan segala cara. Nah, untuk itu, kalau kita tidak bisa membentengi diri kita menghadapi semuanya ini, kita akan terlibas di dalamnya. Nah, untuk itu saudaraku kasih dalam Tuhan, kita harus betul-betul mempersiapkan diri kita semaksimal mungkin, dan kita yakin dan percaya Tuhan tidak akan biarkan kita menjalani kehidupan kita ini sendiri. Kita yakin percaya karya Tuhan pasti nyata di dalam setiap kehidupan kita semuanya. Kita akan baca di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 10 sampai 16. Saya bacakan 2 Petrus pasal 3 ayat 10 sampai 16. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam pendamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahami dan
tidak teguh imannya, memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Nah, saudaraku kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini kita bisa mengambil beberapa poin dari pembacaan kita, tetapi yang perlu dan harus kita perhatikan adalah betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Nah, ini merupakan sesuatu hal yang harus betul-betul menjadi perhatian bagi kita, bahkan harus betul-betul kita seriusi ini. Masalah waktu, kehancuran dunia ini, kita tidak tahu rahasia itu. Itu Tuhan yang tahu. Bila itu menjadi rahasia Tuhan, kita tidak usah pusing-pusing kapan kita menghitung waktunya. Kita tidak usah pusing-pusing gandeng sana gandeng sini, tidak usah. Itu urusannya Tuhan. Firman Tuhan ini sudah menuliskan hal demikian. Yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita harus betul-betul kita perhatikan. Di sini dituliskan dengan jelas sekali, ya, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, karena dunia ini akan dihancurkan sedemikian rupa. Ya. Langit dan bumi akan hancur, akan hangus dengan nyala api, ya, akan lenyap. Ya. Kita mau lari kemana? Kita mau menghindar kemana? Atau mungkin kita akan buat pesawat lari ke bulan? Itu akal manusia berusaha. Namun toh semuanya itu, ya, tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Di sini hanya dituliskan dengan jelas sekali, yang sangat-sangat menggelitik hati saya. Mungkin juga saudara-saudara semuanya bisa terbuka tentang hal ini. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Nah, ini saudaraku kasih dalam Tuhan yang harus kita garis bawahi. Dan kita tidak bisa main-main dengan hal ini. Bahkan untuk terjadinya kesucian ini, manusia tidak dibiarkan sendiri. Manusia tidak dibiarkan mencari sendiri. Manusia tidak dibiarkan berusaha sendiri. Nah, Tuhan berkarya. Tuhan berkarya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, hingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini usaha yang Tuhan kerjakan buat kita. Jadi kita tidak dibiarkan begitu saja. Bersyukur. Kita bersyukur memiliki Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita semuanya. Untuk itu kita harus betul-betul persiapkan hidup kita untuk hidup di dalam kesucian, hidup di dalam kekudusan. Di dalam Filipi di sana juga dituliskan, berusahalah, ya, kerjakanlah supaya kita ini tetap dalam kekudusan. Ada lagi satu ayat mengatakan, Allah itu kudus, hendaklah kamu juga kudus. Nah, saudaraku kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini harus betul-betul menjadi prioritas di dalam kehidupan kita. Harus menjadi prioritas di dalam hidup kita. Apapun itu, harus kita kejar kekudusan ini bersama dengan Tuhan. Tuhan sudah memberikan kesempatan yang begitu luas.
Tuhan sudah menolong, membela kita begitu luar biasa secara maksimal. Melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Dia berusaha membawa kita dalam kekudusan. Dia berusaha membawa kita dalam kesucian. Kalau kita mau masuk langit baru dan bumi baru yang dituliskan di sini. Ya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Nah, kalau kita mau masuk di langit baru dan bumi yang baru, kekudusan yang diperlukan. Bukan KTP, tulisan Kristen. Bukan paspor, tulisan Kristen. Bukan identitas yang lain yang bertuliskan agama Kristen. Bukan saudara memakai tanda salib di kalung saudara. Bukan. Tapi yang Tuhan mau adalah kesucian. Yang Tuhan mau adalah kesucian. Itu yang Tuhan perlukan. Memang untuk menjalani kesucian itu bukan perkara yang mudah. Bukan perkara yang gampang. Dunia ini sangat menjanjikan kenyamanan daging. Dunia ini sudah menjanjikan begitu banyak kemudahan. Sehingga kalau kita tidak waspada, maka kita akan terbawa. Kita akan hanyut di dalam arusnya. Pepatah dunia mengatakan, dunia ini wis edan. Kalau kita tidak edan, ora keduman, biarlah. Biarlah itu. Yang mau edan, biarlah edan. Tetapi mari, dari sini saya mengajak buat kita semuanya hidup suci, hidup kudus. Kita semuanya belajar. Bukan berarti saya ngomong seperti ini sudah dalam kekudusan 100%, belum. Mungkin saya ini seujung kuku hitam yang ada di jari pun belum. Masih banyak sekali yang harus kita kerjakan. Masih banyak sekali. Nah, saudaraku kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita. Tuhan masih memberikan waktu kepada kita. Di dalam Efesus pasal 5 ayat 15 dan 16 di sana dikatakan, waktu ini adalah waktu yang jahat. Jelas sekali di situ dituliskan, waktu ini adalah waktu yang jahat. Kalau kita tidak bisa memanage waktu kita, kita tidak bisa mengatur waktu kita, kita tidak bisa mengatur kehidupan kita, akan terbawa, hanyut dengan waktu yang jahat ini. Tetapi kalau kita mau bersama-sama di dalam Tuhan, bergandengan tangan dengan Tuhan, maka kita akan hidup di dalam kekudusan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, saudaraku kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan perkara mudah, bukan perkara yang simpel. Hal ini butuh perjuangan, butuh pengorbanan, butuh kemauan untuk bisa mendapatkan kekudusan dari Tuhan ini. Harus menanggalkan kedagingan, harus meluruhkan kedagingan, sesuatu yang nyaman bagi tubuh kita harus mulai kita kikis. Sesuatu yang mengenakkan mata kita harus kita kikis. Yang membawa hawa nafsu kita muncul harus kita kikis. Saudaraku kasih dalam Tuhan,
berjuang di dalam Tuhan. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita. Selagi kita masih bisa bernafas, selagi kita masih bisa beraktivitas, ayo kita manfaatkan waktu yang Tuhan beri. Waktu yang Tuhan beri kepada kita, kita manfaatkan sebaik-baiknya, sambil menantikan janji yang Tuhan berikan kepada kita semuanya, supaya kita tidak kedapatan cacat celah kita, sehingga kita tidak bernoda di hadapannya. Manfaatkan waktu yang ada. Sambil menantikan semuanya itu, kita harus berusaha supaya kita kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya. Mari waktu yang Tuhan beri ini betul-betul kita manfaatkan sebaik-baiknya. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagi kamu untuk beroleh selamat seperti juga Paulus. Kita masih diberikan umur, kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan waktu. Rasul Paulus berkata, hidup bagiku adalah Tuhan, dan mati adalah satu keuntungan. Nah, ini luar biasa apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini. Hidup bagiku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Nah, untuk itu saudaraku kasih dalam Tuhan, selagi kita masih diberikan kesempatan, selagi kita masih diberikan kesehatan, selagi kita masih diberikan hidup di dunia ini, ya, kita manfaatkan waktu, kita manfaatkan kesempatan untuk kita tampil tanpa cacat celah di hadapan Tuhan, tanpa ada noda di hadapan Tuhan, tanpa ada kerut-kerut di hadapan Tuhan, tetapi kita hidup dalam kesucian, hidup di dalam kekudusan, sesuai dengan yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita semua. Manfaatkan kesempatan yang Tuhan beri. Anggaplah sebagai kesabaran waktu yang Tuhan beri kepada kita semuanya. Berjuang dengan apapun harus kita perjuangkan kekudusan itu, sehingga saatnya nanti kita kembali kepada Bapa, kita bisa bersama-sama dengan Bapa, masuk di dalam kerajaan surga, masuk di langit baru dan bumi yang baru yang dijanjikan Tuhan di dalam kehidupan kita semuanya. Tetap kuat, tetap semangat di dalam Tuhan, hidup kudus di hadapannya, hidup benar di hadapannya, sambil menantikan janji Tuhan yang akan dinyatakan di dalam kehidupan kita semuanya. Terima kasih saudaraku kasih dalam Tuhan. Mari kita hidup bersama-sama dalam kekudusan Allah, bersama-sama di dalam Tuhan, hidup kudus. Karena Tuhan kudus, kita pun juga harus kudus. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu, meteraikan dalam kehidupan kami, dan ajarkan kami Tuhan boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, dimanapun kami ada, bagaimanapun keadaan kami. Bila Tuhan berikan kemampuan bagi kami hidup kudus di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.